Nah oke teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Ini saya akan fokus ya, requestan kalian ya pemain keturunan yang ya, Bang bagaimana kabar Rafael Strike, Elkan Bagot, kemudian juga beberapa pemain lain. Banyak sekali, apalagi Rafael Strike ya. Saya juga sebenarnya kaget ya, mengapa 4 laga terakhir ini Rafael Strike sama sekali tidak ada di bench ya, bahkan tidak masuk di DSP. Artinya ya, ini kita juga menjadi tanda tanya sebenarnya ada apa dengan Rafael Strike. Sedangkan ya, Coach Patrick sudah mengatakan secara gamblang bahwa yang akan masuk ke skuad timnas Indonesia itu adalah pemain yang memiliki jam terbang, baik itu di Liga 1 ataupun di Liga Eropa ataupun di Liga Asia lain. Artinya, di sini kita sudah menilai bahwa sebenarnya dengan adanya Ole Romeni, kemudian juga beberapa pemain tambahan lain, ini jelas akan berpengaruh. Dan bagaimana dengan nasib sosok Rafael Strike, kemudian Elkan Bagot ya, yang katanya tidak bisa bergabung sama timnas Indonesia karena fokus ke klub, dan juga beberapa pemain lain, Orat Mangun, ya Sandy Walsh, ya bahkan di laga terakhir dia hanya menjadi bangku penghangat cadangan ya. Nah ini ada apa? Nah kita akan bahas tuntas ini di sini. Nah kita akan bahas tuntas ini sini. Oke, sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ini saya sangat rekomendasikan parfum Aroma Lux ya. Ini super premium ya. Beli satu ya, satu aja ini nanti kalian akan dikirim 3. Jadi kalian nanti akan dapat 4 botol seperti ini. Ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam ya, apalagi sekarang bulan Ramadan mau lebaran. Jadi ini sangat cocok, mumpung lagi promo 50.000 dapat 4. Yang mau saja langsung kalian gariskan di pojok kiri bawah ya. Karena ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Oke, kita langsung lanjut ya mengenai kabar pemain keturunan. Pertama Rafael Strike ya, bahkan saat melawan CCM ya, Central Coast Mariners ya, beberapa waktu lalu juga sama sekali tidak ada di DSP ya. Ini artinya ya, kita juga bertanya ada apa dengan seseorang Rafael Strike. Kalau dari segi kualitas jelas ya, dirinya yang sangat luar biasa ketika di usia muda ya bersama Ado Den Haag U21. Tapi untuk berlaga ya di level senior Ado Den Haag ya, itu sangat sulit sekali bersaing. Ya menurut saya ini fase yang sangat sulit lah, karena dirinya tidak mendapatkan jaminan jam terbang di Brisbane Roar ini. Bahkan ya kalau saya lihat ya statistik Rafael Strike ketika bergabung timnas SEA Games ya, Piala AFF kemarin ya, lalu kembali lagi ke Brisbane Roar ya, sama sekali tidak memiliki peluang ya tampil, hanya menjadi pemain pengganti, itu pun cuma 8 menit, 5 menit, 2 menit, sisanya tidak ada sama sekali di bangku cadangan. Apalagi dia memiliki tanggung jawab berat loh, nomor 10 ya. Ini artinya memang Brisbane Roar benar-benar kehilangan nomor 10 di sini. Tapi yang jelas ini menjadi PR besar bagi Rafael Strike. Kalau dia juga tidak bisa membuktikan ya kualitasnya di level liga, bisa saja dia tersisih nanti ketika melawan Australia dia tidak dipanggil, atau bahkan saat melawan Bahrain tidak dipanggil. Karena saat ini sosok seperti Rama dan Sananta itu juga sudah mulai membuktikan di level klub ya. Kemudian juga beberapa pemain-pemain lain ya, apalagi sosok Ole Romeni ya, beberapa hari ini ya, beberapa pekan ini juga dia selalu menjadi pemain inti ya di Oxford United. Artinya ini sebuah perkembangan ya, siapa yang bisa berkembang dia akan menjadi prioritas ya. Kita kalau saya lihat ya tidak begitu apa ya, memikirkan siapa asal dari mana pemain ini, karena kalau saya lihat ya, kalau sudah menyatu ya, sudah menjadi kekuatan tim ya, siapa saja bisa menjadi bagian timnas. Tapi saya lihatnya seperti Coach Patrick seperti ini. Coach Patrick ini bukan tipe ya atau pelatih yang hanya mengandalkan bagaimana jam terbang, kemudian juga bagaimana menit bermain ya di tim atau klubnya, tapi lebih bagaimana kebutuhan tim. Sama seperti Coach Sintayong sebelum ini ya, sebelum dipecat ya di timnas Indonesia ya, seperti sosok Egiman, Fikri waktu itu, kemudian Pratama Arhan, kemudian Witan Sulaiman. Kalau di level klub terkadang dia tidak mendapatkan jam terbang, bahkan sering sekali ya itu mendapatkan cedera. Tapi alasan rasionalnya ketika memang 3 pemain itu tidak dipanggil ke timnas Indonesia, mentalnya akan hancur ya. Artinya ya, ini masih ada peluang bagi sosok Rafael Strike untuk membuktikan jika memang dia dipanggil ya di timnas Indonesia.
Nah itu poinnya. Kemudian selanjutnya, bukan hanya sosok Rafael Strike yang menurut saya saat ini sedang menurun. Ada sosok Shane Patinama. Patinama juga sama, di 5 pertandingan terakhir ya, dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan dimainkan 10, 8 menit, ya 5 menit, 7 menit, pokoknya di akhir-akhir laga lah. Ini artinya ya Patinama juga harus bisa bersaing, apalagi dia saat ini di level Liga 2 Belgia. Ya, ini artinya juga bisa menjadi ya tolak ukur nantinya ya agar Shane Patinama itu terus berkembang. Kemudian lagi ya, sosok Sandy Walsh saat ini berlaga di Liga Jepang. Bahkan saat konten ini dibuat ya, Yokohama ini sedang bermain. Dan ya, Sandy Walsh lagi-lagi harus di bench ya. Kita tidak tahu apakah pelatih akan menurunkan atau tidak. Karena memang saat ini J-League ini masih dimulai 2 pekan ya. Kemarin kalah 0-1, kemudian saat ini sedang berlangsung. Ya kalau situasinya tetap seperti ini ya jelas ya itu akan membuat sulit bagi sosok Sandy Walsh ya, karena memang tujuannya pindah ke Asia itu jelas ingin mendapatkan jam terbang, tapi ya kalau saya lihat memang sepertinya faktor adaptasi dan juga keberuntungan lah, karena memang para pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga Jepang ya itu sama sekali tidak ada yang beruntung. Dari sosok Irfan Lillipali ya, kemudian yang terbaru ini sosok Justin Hubner, sama saja tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Maka dari itu kita berharap sekali Sandy Walsh ini mendapatkan menit bermain yang cukup. Nah ini untuk sosok Sandy Walsh. Kemudian Elkan Bagot. Nah secara sensasional ya, saya sangat terkejut dengan permainan Elkan Bagot. Bagaimana dirinya ya ketika sudah pulih dari cedera ya, dia mampu bangkit dengan cepat, bahkan ya selalu menjadi pilihan pelatih Blackpool ya. Tapi ada statement bahwa saat ini Elkan Bagot ingin fokus lebih dahulu kepada tim ya atau klub, karena memang dirinya ya ingin meningkatkan kualitas bermain. Ketika sudah baik ya di klub, dia ingin menjadi bagian timnas Indonesia. Tapi itu statement ya beberapa hari lalu yang saya baca di beberapa media. Ya kita tidak tahu sebenarnya karena belum ada pengumuman resmi ya. Bahkan kalian juga sudah tahu lah kalau menyimak beberapa podcast atau konten ya dari beberapa pengamat bahwa Elkan Bagot tidak akan dipanggil oleh Coach Patrick. Ya saya tidak bisa mengomentari itu karena belum ada pengumuman resmi. Tapi yang jelas ya Elkan Bagot saat ini secara mengejutkan, performanya itu naik sekali. Oke, itu untuk Elkan Bagot. Kemudian yang selanjutnya ya kita melihat ya beberapa pemain yang saat ini grafiknya atau trafficnya itu sangat naik sekali. Yang pertama itu Jordi Amat, secara mengejutkan ya, dia tampil sangat beda sekali di musim ini, baik di Liga Champion Asia ya, Elite Pro 1 ataupun di Liga Malaysia ya. Penampilan sangat konsisten sekali, berbeda dari musim sebelumnya ya. Saya melihat musim sebelumnya itu untuk di Liga Champion Asia ya, sosok Jordi Amat ini sering menjadi pemain bangku cadangan dan hanya dimainkan di Liga Malaysia. Berbeda dengan musim ini, dia sangat tampil luar biasa, Spartan di level elit Asia dan juga Liga Malaysia. Ini membuktikan bahwa dengan ya saya sudah pernah bahas bahwa bagaimana bentuk tubuhnya, sepertinya dia tidak ingin ya kalah ya dari beberapa pemain muda di timnas Indonesia. Artinya level timnas Indonesia ini semakin lama semakin bagus. Nah itu untuk Jordi Amat. Kemudian sosok Tom Haye, Verndong ya, Hilgers ya tidak perlu kita bahas ya karena pemainnya konsisten. Hanya saja kita menunggulah bagaimana Eliano Reinders ini, karena dia beberapa pekan ya selalu di bangku cadangkan ya dan belum mendapatkan menit bermain. Ya semoga saja ini menjadi keputusan yang sangat baik ya. Eliano ini menjadi prioritas klub juga karena dia diperpanjang hingga 2027 ya bersama PSI Zwolle. Tapi yang jelas semoga saja semua pemain timnas Indonesia itu tampil fit ya. Adapun pemain-pemain yang saat ini performnya menurun ya, semoga saja ini bisa lebih baik lagi agar timnas Indonesia juga bisa terbantu dengan para pemain-pemain tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian kawan-kawan dengan situasi timnas Indonesia saat ini dengan ada pemain yang underperform dan juga yang naik? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu ya bersaing di level dunia terkhusus di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.